Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabina M. Safi, mahasiswa dari program studi peternakan Universitas Khairun. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara kita tuh untuk membudidaya satwa, di mana satwa di sini merupakan satwa harapan seperti kelinci. Untuk mata kuliah sendiri merupakan budidaya satwa harapan, dan untuk dosen pengampu mata kuliahnya ini yaitu Prof. Dr. Sarifudin Fatmona SPT MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada pendahuluannya sendiri, di mana kelinci merupakan ternak kecil yang memiliki potensi tinggi dalam penyediaan protein hewani, baik secara penghasil daging maupun sebagai hewan penelitian. Keunggulan utama pada kelinci ini meliputi yang pertama, satu, laju reproduksi tinggi, pertumbuhan relatif cepat, serta efisiensi konversi pakan yang sangat baik. Namun di sisi itu, kelinci juga dikenal sebagai hewan yang peka terhadap perubahan lingkungan, khususnya kondisi mikroklimat pada kandangnya. Oleh sebab itu, manajemen perkandangan menjadi faktor krusial dalam menentukan yang pertama, tingkat kesehatan, produktivitas, serta kesejahteraan ternak tersebut. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih budidaya satu harapan itu. Jadi, budidaya satu harapan ini merupakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan jenis hewan satwa liar atau hewan non ternak untuk kita menghasilkan untuk dapat menghasilkan bahan ataupun bahan ataupun apapun yang bisa kita manfaatkan dari ternak tersebut. Oke, langsung kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada teknik pemeliharaan kelinci. Untuk teknik pemeliharaan kelinci itu dilakukan agar menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas ternak tersebut. Pemeliharaan kelinci juga dimulai dari menjaga kebersihan kandang agar kelinci terhindar dari penyakit dan stres. Lalu, kelinci diberikan pakan bergizi seperti rumput, hijauan, sayuran, dan pelet. Untuk air minum yang bersih dan cukup setiap hari. Nah, untuk air minum pada kelinci ini maupun di dalam kandangnya tersebut dia tidak memiliki pakan atau belum dikasih oleh peternaknya, air itu harus tetap ada di kandang tersebut ya teman-teman, karena kelinci itu walaupun dia tidak ada pakan pasti dia akan minum dan minum terus. Oleh sebab itu, kelinci untuk air minumnya juga itu harus air minum yang bersih dan terhindar dari organisme luar. Nah, di sini untuk sistem perkandangan kelinci sendiri, di mana sistem perkandangan kelinci harus dibuat bersih, nyaman, dan memiliki ventilasi udara yang sangat baik agar kelinci tetap sehat dan tidak mulai stres. Kandang juga perlu perlindungan dari hujan dan sinar matahari, di mana jenis kandang yang dilakukan dapat berupa kandang individu maupun kandang koloni sesuai tujuan pemeliharaannya. Nah, untuk lokasi ideal kandang sendiri, di sini ada beberapa poin, yakni ketinggiannya yang cukup di mana dia terhindar dari yang namanya rawan banjir, dan juga arah kandang dari timur dan barat guna untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung, dan juga jauh dari sumber polusi dan kebisingan serta dekat dengan sumber air bersih. Nah, di sini ada kandang individual. Maaf, ada jenis-jenis kandang di mana ada 3 kandang ya di sini. Di mana ada kandang individual, kandang koloni, serta kandang baterai. Nah, untuk kandang individual sendiri itu ada 2 poin di mana dia di sini untuk induk dan pejantan, serta dia mampu mengontrol reproduksinya sendiri. Serta untuk kandang koloni untuk pembesaran anak dan juga untuk risiko penularan penyakitnya yang lebih tinggi. Jadi untuk kandang koloni di sini menurut saya pribadi kurang terlalu oke,
di mana dia tuh dapat menyebabkan risiko penularan penyakit yang lebih tinggi serta stres akibat kepadatan kandang tersebut sendiri. Dan juga ada kandang baterai, di mana kandang baterai sini kita digunakan, contohnya ada si A ini mau melakukan peternakan kelinci dengan skala yang besar, maka sangat direkomendasikan untuk dia agar menggunakan kandang baterai, karena kandang baterai ini sudah dirancang sedemikian rupa dan sudah otomatis untuk kelembapan, pencahayaan, dan yang lain-lain. Maka untuk kandang baterai ini menurut saya cukup fleksibel, better lah untuk pemeliharaannya. Nah, di sini ada ventilasi, suhu dan kelembapan pencahayaan. Di mana ventilasi, jika ventilasinya itu eh, memburuk, maka akan terdampak pada ternak itu juga. Karenanya ventilasi itu sangat penting, di mana untuk mengurangi amonia serta menjaga oksigen. Sistemnya seperti ventilasi alami dan ventilasi buatan seperti kipas. Dan juga suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan di sini suhu optimal yakni 18 hingga 25 Celcius, kelembapan yang ideal 60 hingga 70%. Untuk dampak suhu tinggi sendiri, di mana di sini nafsu makan akan menurun, stres panas atau heart stress, dan juga penurunan reproduksi. Untuk pencahayaannya sendiri, di mana 12 hingga 16 jam pencahayaan atau di mana 12 hingga 16 jam pencahayaan per hari untuk reproduksi optimal. Cahaya alami lebih baik dan hindari cahaya yang terlalu terang. Nah, di sini ada kebersihan kandang, manajemen limbah, dan kesejahteraan ternak kelinci. Untuk kandang, di sini melalui proses pembersihan harian seperti membersihkan kotoran dan sisa pakan. Manajemen limbah, untuk manajemen limbah di sini kita bisa memanfaatkan fesesnya menjadi pupuk organik padat serta urinnya menjadi pupuk cair karena tinggi akan nitrogen. Untuk kesejahteraan ternak kelinci di sini dilakukan agar kelinci tersebut tidak mudah stres, tidak terluka, dan berlaku normal seperti makan dan growing. Adapun penyakit terkait kandang seperti skabies, diari, pododermatitis, dan juga pasteurellosis. Penyebab utamanya di sini yaitu tadi kandang yang kotor, ventilasi yang buruk, dan juga kepadatan yang tinggi. Nah, biosecurity-nya sendiri di sini kita harus sebisa kita mungkin untuk membatasi akses orang luar. Kita harus menggunakan alat kaki khusus dan juga karantina kelinci yang baru masuk. Sekarang kita ke pakan kelinci, di mana pakan kelinci terdiri dari hijauan seperti rumput, daun, wortel, kangkung, dan juga sayuran segar serta pelet sebagai tambahan nutrisi, di mana pemberian pakan yang seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga kesehatan kelinci. Ini ada bentuk pelet yang saya maksud. Maaf, di sini saya belum sempat merubah untuk angka-angkanya ini. Nah, bentuk bentuk pakan kelinci yang seperti pelet itu ada bentuknya mesh, crumble, dan juga pelet. Dimana untuk pakan mesh sendiri dia berbentuk halus seperti tepung, mudah dicerna, biasanya diberikan pada anak kelinci. Sedangkan crumble merupakan pakan yang berbentuk butiran kecil hasil penghancuran pelet, lebih mudah dimakan dan tidak terlalu keras. Sedangkan untuk pelet sendiri merupakan pakan yang terbentuk silinder padat yang mengandung nutrisi lengkap untuk pertumbuhan kelinci tersebut. Nah, di sini kita masuk ke kesehatan satwanya. Untuk kesehatan kelinci, kita perlu perhatikan melalui pemeriksaan rutin terhadap kondisi tubuh, aktivitas, dan juga nafsu makan. Karena
Kelinci yang sehat biasanya aktif, memiliki bulu bersih, dan makan yang baik. Dan untuk reproduksi ternak kelinci juga, di mana reproduksi kelinci dilakukan dengan memilih indukan yang baik, aktif, dan memiliki pertumbuhan yang baik agar menghasilkan anakan berkualitas. Nah, ini kita akan masuk ke, mungkin setelah ini ada beberapa yang saya mau sampaikan, seperti ternak kelinci itu unik teman-teman, karena dia memakan kotorannya sendiri guna untuk menyerap kembali nutrisi penting seperti vitamin B. Nah, vitamin B ini juga dia mempengaruhi terhadap eh, ketika ternak ini memiliki anak, dia menyusui, dan vitamin B itu sangat berpengaruh untuk perkembangan perkembangan si anak kelinci ini. Ada kesimpulannya, di mana budidaya kelinci memerlukan pemeliharaan yang baik, meliputi sistem kandang, pemberian pakan, kesehatan, dan reproduksi. Dengan perawatan yang tepat, kelinci dapat tumbuh sehat, produktif, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan singkat terkait dengan cara kita untuk membudidaya satwa harapan, terutama fokusnya pada satwa kelinci.